Ustaz, bagaimana hukumnya mengikat rambut waktu sholat? Katanya ada yang melarang, dan bagaimana dengan wanita kalau tidak diikat rambutnya keluar? Mengikat rambut dalam sholat itu istilah fikihnya namanya kaftus syar. Namanya kaftus syar. Kata Rasulullah SAW, la takfitus syara. Jangan kalian ngikat rambut kalian tatkala sholat. Ya memang bahasa hadisnya itu jangan ngikat rambut tatkala sholat. Tapi perhatikan bagaimana fikih dan maksud dari hadis itu. Itu dulu yang paling penting. Itu dulu yang paling penting. Ingat para ikhwan azanillahu yakum. Rasulullah SAW tatkala melarang sesuatu, itu berarti sesuatu itu ada di zaman Rasulullah, sudah terjadi terus dilarang, atau prediksi kuat dilakukan terus gak boleh kemudian dilarang. Nah, gambaran yang ada di zaman beliau itu bagaimana? Perhatikan ya. Pertama, masjid di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam itu lantainya pasir, lantainya tanah. Jadi lantainya masjid sama jalan itu podo. Yuk kak koyong ini. Yo jalan itu jalan. Ngerti ya itu. Kira-kira lantai Masjid Nabawi itu kayak apa? Hah? Pernah masuk pagi? Pernah masuk pagi? Lah, persis kayak tanah baki, itulah lantai Masjid Nabawi di zaman Rasulullah SAW. Baki itu tanahnya tanah lembut sedikit campur pasir. Ya. Pasir kecampur tanah koyo endi to? Ora brogalan koyo tanah segiyong ini mboten. Hah? Tanah pantai, tapi pantai itu pasir tok. Itu pasir lembut tapi campur tanah. Pasir itu diguyur air, itu airnya gak kotor. Tapi nih campur tanah diguyur air, ya muntuk airnya itu, jadi ada lumpur semacam itu. Makanya kondang di kota Madinah itu kan turun hujan itu keluar wahal. Jadi hadis tentang wahal lumpur itu kondang di hadis Rasulullah SAW, karena memang kondisi kota Madinah di zaman itu. Lah, kondisi masjid yang semacam itu para fitan azanillahu jadi wayakum adalah kondisi masjid yang ada di zaman Rasulullah SAW wa ala alihi wasallam. Sedikit ono campuran pasir, kerikil-kerikil itu campur tanah. Makanya kan di Jumatan kata Rasulullah, man massal hasa faqad lahu, gitu tak? Barang siapa yang dulinan kerikil, maka Jumatannya sia-sia. Kok dulinan kerikil? Lah pusat kok dulinan kerikil? Ya mesti dulinan kerikil, dulinan apa? Karena lantai Masjid Nabawi itu ada kerikil-kerikil kecil. Saiki ngono ya man massa HP ngono waqat lahu. Saiki ngono dulinan HP, Jumatan dulinan HP. Gimana bisa? Ini semacam itu. Kenapa kok kerikil? Ya karena memang kondisi masjid yang ada di zaman Rasulullah SAW. Makanya sampai ada larangan untuk bersihkan kerikil dari dahi. Kenapa? Nah, ini uang sujud terus sujud ngene meneh. Kasih itu sholat itu jenenge. Ngene terus. Ini. Kenapa itu terjadi? Karena kondisi lapangan yang ada di zaman itu. Fahami kondisi ini. Pertama ya, fahami kondisi lapangan di zaman Rasulullah. Masjidnya zaman Rasulullah itu belum keramikan. Jadi kondisinya itu pasir kerikil campur tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, para ikhwan azanillahu, rambut laki-laki di zaman itu roto-roto panjang. Zaman itu rambut laki-laki itu rata-rata segini, sampai pundak dan lewat dikit, sampai seginilah rata-rata rambutnya laki-laki itu. Dan kayaknya itu adalah rambut laki-laki internasional di zaman itu. Ingat Rasulullah itu lahir tahun 571, meninggal dunia tahun 633. Tahun 633 itu di tanah Jawa zaman siapa? Zaman Ken Arok toh. Zaman Ken Arok, Ken Dedes, ini lawan Tumbul Ametung, terus ini
terus ini apa itu kebu hijau, zaman itu lah, zaman Kenaro, zaman Kenaro. Zaman itu ya kawan, sebelum zaman itu laki-laki rambutnya rata-rata panjang. Laki-laki zaman itu rata-rata rambutnya itu panjang, dan itu anak katakan internasional rambut itu. Laki-laki rambutnya itu rata-rata itu panjang. Jadi orang-orang Arab di zaman itu, gak muslim, gak kafiri, itu rambutnya itu ada yang pendek, ada yang panjang. Kadang-kadang pendek, kadang-kadang panjang. Makanya kalau kita mempelajari kitab-kitab Syama'il Muhammadiyah, Syama'il Muhammadiyah itu karakteristik Rasulullah SAW, itu kita temukan Rasulullah itu kadang-kadang rambutnya ila syahmah sampai sini, ya kayak rambut kita lah. Kadang-kadang rambutnya itu ila katif sampai sini. Rambutnya Rasulullah SAW itu kadang-kadang diuri, kadang-kadang di kelabang. Ya kadang-kadang di kelabang. Loh lah di kelabang. Ada tuh orang Arab zaman itu rambutnya memang di kelabang. Ada tuh orang Arab zaman itu rambutnya memang di kelabang. Ngerti orang Cina zaman itu kan rambutnya di kelabang. Ya kayak film-film Shaolin, film opo. Biyen pas TK saya sering nonton. Ini film-film Shaolin itu kan rambutnya lanang tapi di kelabang toh. Ya rambut-rambut semacam itu. Dan kayaknya memang internasional zaman itu. Rambut itu semacam lah. Rambut itu pas di kelabang, pas rambutnya panjang gitu ya laki-laki, kemudian pas rambutnya itu diurai gitu. Nah sebagian sahabat kalau sholat itu sujud, itu rambutnya kan ngelembreh. Ngerti ngelembreh mboten? Ngelembreh kena lantai, kena tanah, kotor toh, rambutnya kan kotor. Akhirnya sebagian mereka itu sujud, kok aneh. Sujud gini, karung ini. Jadi tangan satu ini sujud, tangan satu ini gini loh. Yang satu ini itu karungnya ke rambutnya, ben gak melorot, ben gak jatuh ke itu. Rasulullah melihat kepiye itu bocah ini sholat pokoknya ngono. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan wala nakfitus sya'ra. Kami itu nek sholat dilarang untuk ngiket rambut. Ngiket rambut itu ada dua kemungkinan. Yang pertama gini. Ini. Yang kedua saat dirinya sholat dicancang. Saat dirinya sholat itu kalau di kelabang itu tetap ngelembreh. Kalau kelabangnya orang Arab itu 3. Sini sama tengah. Jadi sini sama tengah. Nah itu di kelabang tetap ngelembreh, tetap kena tanah. Agar nggak kena tanah itu diikat begini. Diikat begitu terus baru sholat. Setelah sholat dilepas lagi. Setelah sholat itu dilepas lagi. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Pertama kalau dilakukan dengan megang tangan itu berarti sujudnya gak sempurna. Wong tangan distoki ora sujud kok. Jadi kalau sekedar diikat itu adalah nilai kesombongan. Tatkala dia sujud, saya kober-kober mikir, jadi rambutnya. Ya kober-kober itu mikir rambutnya. Dan itu adalah nilai takabur, nilai kesombongan. Dan itu yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, kalau begitu berarti makna hadis ini apa? Makna larangan hadis ngikat rambut tatkala sholat itu apa? Ya itu tadi yang dimaksud. Itu tadi yang dimaksud. Kalau begitu bagi wanita, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Wanita saat diikat gini, terus apa gitu, boleh, nggak ada masalah. Larangan ini tidak berlaku bagi wanita. Kan hukum asal memang wanita itu rambutnya diikat, nggak diikat, apa saya ngerti? Wong itu memang di dalam. Itu memang di dalam. Apalagi tadi pertanyaannya konsekuensi kalau apa ini? Katanya ada yang melarang. Bukan ada lagi, memang Rasulullah melarang. Jadi memang Rasulullah larang dengan hadis tadi yang Anda katakan. Dan bagaimana dengan wanita kalau tidak diikat rambutnya keluar? Wanita nggak ada hukum ini. Ini hukum bagi kaum laki-laki dengan kondisi semacam tadi yang ada pada hadis yang barusan atau pada keterangan yang barusan kita katakan tadi. Dan itu yang sering Anda katakan sama para asatidzah, para santri. Fahami hadis dengan kondisi di zaman Rasulullah. Tanpa memahami kondisi hadis zaman Rasulullah akan muncul fatwa-fatwa yang aneh. Akan muncul fatwa-fatwa yang ini. Rasulullah SAW melarang ikat rambut, wanita nggak boleh ikat rambut. Itu di apa? Bukarmu, lor kabeh ya. Jadi fahami hadis itu dengan konteks zaman Rasulullah, apa yang difahami oleh para ulama kita, baru kemudian kita transfer ke zaman sekarang. Jadi baru kemudian kita bawa ke zaman sekarang.